Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qad qala ta'ala fi kitabihil karim huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kullu amrin dzibalin la yubtada'u fihi bilhamdillah fahuwa aqta. Segala sesuatu yang baik jika kita mengawalinya dengan tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu itu terputus. Apa maknanya terputus? Ay qalilul barakah, sedikit keberkahannya. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita usia panjang sampai pada tahun 1442 Hijriah ini, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada usia kita. Kalau usia itu Allah berikan keberkahan, dengan bertambahnya usia mengantarkan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta itu Allah berikan keberkahan, dengan bertambahnya harta tidak membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau keturunan itu Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, saat nanti kita meninggalkan dunia yang fana ini, maka merekalah yang kemudian akan mendoakan kita. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasulullah yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar, dikumpulkan dengan Rasulullah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu an membersamai Rasulullah untuk ziarah ke makam ibunya. Saat Rasulullah sudah sampai di makam ibunya, wabaka wa abka man haulah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata, lalu orang yang membersamai Rasulullah juga meneteskan air mata. Inilah di antara satu yang membuktikan bahwa tidak ada larangan untuk kita menangis di area pemakaman. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menangis di area pemakaman. Dan bukan ini saja, bahkan suatu ketika Rasulullah lewat komplek pemakaman, lalu kemudian Rasulullah melihat seorang perempuan yang sedang menangis. Karena dia menangis, Rasulullah memberikan nasihat. Apa kata Rasulullah? Ittaqi Allaha wasbiri. Wahai perempuan, tetaplah engkau takwa kepada Allah dan lewatilah ujian itu dengan kesabaran. Ini pesan Rasulullah. Rasulullah tidak melarang yang bersangkutan menangis, tapi Rasulullah hanya menginginkan bagaimana ujian itu tetap lewati dengan ketakwaan dan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya menangis di kuburan itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarangnya, maka Rasulullah tak akan menangis ketika ziarah ke makam ibunya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu melarang perempuan yang sedang menangis di area pemakaman tadi. Tapi nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sederhana, takwalah dan kemudian bersabarlah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah ketika ziarah ke makam ibunya ini, setelah Rasulullah meminta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, setelah itu nasihat yang menarik. Yang nasihat ini didokumentasikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa nasihat Rasulullah? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kata Rasulullah, aku melarang kalian melakukan ziarah kubur. Ini pertama. Jadi pertama itu
memang dilarang untuk melakukan ziarah kubur. Maka kalau kita baca tafsir Al-Munir, karya Wahbah Zuhaili, ketika menafsirkan surat At-Takatsur, itu diantara tradisi orang-orang jahiliyah, ketika ziarah kubur itu ada tujuan tertentu. Apa diantara tujuan mereka ziarah kubur? Mereka ingin membanggakan jika ada di antara orang yang sudah dimakamkan itu adalah orang-orang penting dalam kelompok mereka. Sehingga ada sebagian mereka yang membuatkan patung di atas kuburan itu untuk kemudian disembah. Dan itu diantara kebiasaan orang-orang jahiliyah. Karena melihat kondisi seperti ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal sabdanya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur. Tapi kemudian belakangan kata Rasulullah, ala fazaruha. Ingatlah, lakukanlah ziarah kubur. Jadi setelah kemudian orang mengenal Islam dengan baik, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk melaksanakan ziarah kubur. Maka orang yang pergi ziarah kubur, satu di antara orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah. Orang yang kemudian ziarah ke makam ayahnya, ke makam ibunya, itu bagian dari juga yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa beliau hidup. Lalu kalau kemudian orang tua kita sudah meninggal, sudah mendahului kita, dan pasti kita juga akan sampai ke liang lahat itu. Lalu kemudian tak ada orang yang menziarahi kita, tak ada pula yang kemudian orang yang akan mendoakan kita. Maka untuk kemudian mendapatkan doa dari orang yang masih hidup, untuk kemudian nanti ada orang yang akan ziarah ke makam kita, maka lakukanlah ziarah itu ketika kita masih hidup. Dan di antara pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barru abaakum taburrukum abnaukum. Berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu. Berbakti itu banyak caranya. Kalau orang tua masih hidup, maka kemudian kita bisa bersilaturahim, kita bisa mengunjungi, kita bisa membuat mereka tersenyum. Tapi kalau orang tua sudah mendahului kita, maka satu di antara cara kita bersilaturahim itu adalah bagaimana kemudian kita ziarah ke makamnya, lalu kemudian kita doakan mereka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu. Maka Rasulullah ketika mengajak untuk kemudian ziarah kubur, Rasulullah ingatkan pesan dua penting ketika kita melaksanakan ziarah kubur. Apa pesan ziarah kubur? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa innaha tuzhidud dunya. Yang pertama, ziarah kubur itu untuk mengajarkan kepada kita zuhud dengan dunia. Tidak terlalu tamak dengan dunia, tidak menempatkan dunia di dalam hati. Kalau kita tidak ziarah kubur, maka seakan-akan yang akan kita kejar dalam 24 jam waktu yang kita lewati, hampir semuanya dunia. Bagaimana kita mendapatkan keuntungan, bagaimana kita akan mendapatkan laba, dan kemudian seterusnya tanpa henti. Maka ketika kita ziarah kubur, lalu kemudian kita merenung sejenak, setelah kemudian kita berdoa, setelah kemudian kita mendoakan, merenung sejenak, berapapun yang kita punya, suatu saat nanti kita akan sama dengan orang yang kita ziarahi, dan di tempat itu pula kemudian kita akan tinggal, yang kita cari susah payah, tak ada satupun yang akan membersamai kita, kalau sesuatu itu hanya kemudian kita habiskan untuk melewati kehidupan kita saja. Maka itu diantara pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau orang ziarah kubur, tapi kaitannya dengan dunia masih lengket juga. Kalau kemudian orang mendapatkan satu di antara ujian yang Allah timpakan kepada orang, hatinya terlalu jatuh cinta betul dengan dunia, maka satu di antara cara mengobatinya adalah ziarah kubur. Kalau kemudian ziarah kubur sudah mengajarkan kita untuk tidak menjadikan dunia ada di dalam hati kita, kemudian yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa tudzakkirul akhirah. Orang ziarah kubur itu akan mengingatkan kampung akhirat. Kalau kemudian kita tengok teman kita yang sedang merenovasi rumahnya, maka kita terpikir untuk merenovasi rumah kita juga. Ketika kita lihat teman kita yang baru beli mobil, maka kita juga akan terpikir bagaimana kemudian membeli mobil. Dan kemudian seterusnya. Maka ziarah kubur itu mengajarkan kita agar kemudian kita menjadi orang-orang yang ingat tentang kampung akhirat, dan kemudian pasti kita akan sampai di sana. Lambat laun kita akan sampai ke sana. Cepat atau lambat, suatu saat nanti kemudian pasti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam Qurtubi menjelaskan ada 4 hal yang membantu seseorang untuk menjadi orang yang punya hati yang lembut. Satu di antaranya adalah ziaratul kubur. Kata Imam Qurtubi, ziarah kubur itu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang lembut hati. Maka kalau hati kita sudah mulai keras, hati kita sudah mulai sulit untuk kemudian mengingat tentang kematian,
satu yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita adalah bagaimana kemudian kita ziarah kubur. Karena itu di antara cara hal yang akan melunakkan hati kita. Hati itu kalau kemudian sudah keras, sulit untuk menerima kebaikan. Hati itu kalau kemudian sudah keras, apapun kebaikan yang disampaikan oleh orang lain, apapun kebaikan yang sudah dicontohkan oleh orang lain, tak sedikit pun tertarik untuk kemudian mengikuti, turut serta untuk sama dalam melakukan kebaikan tersebut. Maka satu di antara yang dipesankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ziarah kubur. Maka ziarah kubur itu bukan hanya sekedar tradisi, tapi jauh 14 abad yang lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada para sahabatnya. Barangkali kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Pekanbaru inilah kita di antara orang yang paling jarang ziarah kubur. Paling jarang. Seingat saya sejak tahun 2014 tinggal di Pekanbaru sampai kemudian 2020 ini, orang Pekanbaru itu ziarah kuburnya kapan? Ketika barangkali ada tetangganya yang meninggal, lalu kemudian dia turut serta mengantarkan ke pemakaman. Itu di antaranya. Lalu kemudian di antaranya lagi kapan? Ketika akan masuk bulan Ramadan baru kemudian ziarah kubur, atau kemudian ketika akan masuk hari raya Aidil Fitri baru kemudian ziarah kubur. Lalu ketika ziarah kubur menjadi bagian hal-hal yang tertentu, kadang esensi tujuan ziarah kubur itu hilang. Ketika Rasulullah mengajarkan kita ziarah kubur untuk kemudian tidak menjadikan dunia tujuan pertama kita. Rasulullah mengajarkan kita ziarah kubur agar kemudian kita menjadi orang-orang yang mengingat akhirat. Kalau kemudian ziarah kubur itu kita tentukan saja dan kita lakukan dalam 1 tahun hanya sekali, biasanya kemudian kita akan menikmati momen itu dengan selfie. Jadi ziarah kubur itu selfie. Kalau selfie itu saya kira tak ingat mati dia. Bagaimana akan ingat akhirat kalau kemudian selfie? Kalau orang itu sudah foto, ketika sudah ziarah kubur, maka setelah foto yang diingat akan satu. Yang diingat bagaimana mengupload foto setelah kemudian ziarah kubur. Ketika foto sudah diupload, bukan mati yang diingat. Dia akan lihat berapa jumlah yang like, berapa jumlah orang yang komen, berapa kemudian orang yang memberikan komentar dan kemudian seterusnya. Maka esensi ziarah kubur itu kemudian hilang. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu, jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya barangkali kalau kemudian kita pulang kampung dan orang tua kita dimakamkan di kampung tersebut, maka sempatkanlah untuk kemudian ziarah kubur. Oh, orang tua saya masih hidup. Kalau orang tua masih hidup, barangkali kalau kakek kita sudah mendahului kita, maka kemudian datanglah untuk kemudian kita melakukan ziarah kubur. Untuk apa? Mengajarkan kepada kita tentang pentingnya untuk zuhud dunia, lalu kemudian mengingat kampung akhirat, dan kampung akhirat itu satu di antaranya kubur, dan itu kemudian menjadi salah satu tempat yang kemudian pasti akan kita tuju. Itu di antara beberapa nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah didokumentasikan oleh Imam Qurtubi, maka menjadi satu yang akan mengajarkan kepada kita menjadi orang-orang yang lembut hati. Kalau lembut hati akan menjadi orang yang peduli. Kalau lembut hati, maka dia akan mudah tersentuh terhadap hal-hal yang kemudian hal tersebut mengingatkan dia, mengajarkan dia untuk kemudian semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah keras hati, itu repot, dengan apapun sulit dinasihati, dengan apapun sulit untuk kemudian bisa melakukan kebaikan kalau kemudian hati itu sudah keras. Dan untuk melembutkan hati, satu di antaranya adalah bagaimana kita mengajarkan kepada diri kita untuk kemudian ziarah kubur. Semoga kita menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tuntun kita untuk memiliki hati yang lembut, dan kemudian Allah berikan kita kesempatan untuk ziarah kubur, dan ketika nanti kita mati, maka anak-anak kita lah yang akan ziarah ke makam kita, lalu kemudian mereka akan mendoakan kita. Amin ya rabbal alamin. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Tutur kata yang tak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.